Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu Guru. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Mas Niati, Bu. Mas Niati, Bu Guru. Mas Niati kenapa, Nak? Sakit, Bu. Semoga Nak Mas Niati cepat sembuh ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pemerintahan pusat. Ada yang tahu apa itu sistem pemerintahan pusat? Tidak, Bu Guru. Tidak, Bu Guru. Apa itu, Bu Guru? Ibu akan tampilkan slide tentang materi sistem pemerintahan pusat. Anak-anakku silahkan perhatikan dengan baik ya. Iya, Bu. Nah, anak-anakku sudah lihat? Belum, Bu. Tidak ada muncul, Bu Guru. Belum tiada, Bu. Nah, anak-anakku sudah lihat? Tidak ada muncul, Bu Guru. Belum, Ibu. Belum ada muncul. Tiada, Bu. Nak Susi sudah lihat? Iya, Bu. Sudah ada, Bu. Nah, pengertian sistem pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat merupakan gabungan dari beberapa provinsi. Pemerintahan pusat adalah perangkat negara yang bertugas mengurus permasalahan negara. Pemerintahan pusat berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Pemerintahan pusat dipimpin oleh Presiden. Nah, tahukah anak-anakku, sistem pemerintahan pusat di Indonesia menganut sistem presidensial atau presidensil, karena dipimpin oleh seorang presiden. Nah, Ibu mau bertanya, Presiden Republik Indonesia yang sekarang siapa? Saya, Bu Guru. Ya, Saya, Bu silakan, Guru. Inci. Pak Jokowi, Bu Guru. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Nak Inci. Nah, untuk Nak Susi, Wakil Presiden Republik Indonesia, siapa? Nggak tahu itu, Bu Guru. Udah jelas pertanyaan tuh, Bu Guru. Wakil Presiden Republik Indonesia, Nak. Pak Ma'ruf Amin, Bu Guru. Iya. Guru Yusuf Kalla. Tepuk tangan dulu untuk Nak Susi. Silahkan anak-anakku perhatikan kembali slide-nya ya. Lembaga-lembaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan, sebuah negara melibatkan 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan lembaga yang bertugas membuat Yudikatif. peraturan terdiri dari MPR, DPR, dan DPD.
Lembaga eksekutif yaitu lembaga yang menjalankan kebijakan dan peraturan terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri. Lembaga eksekutif Wakil yaitu presiden lembaga dan yang menteri. melaksanakan kebijakan dan peraturan terdiri dari MA, MK, dan KY. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat. Tahukah kalian, lembaga negara yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan pusat disebut lembaga eksekutif. Lembaga legislatif adalah sebutan lembaga yang berfungsi menyusun peraturan perundang-undangan serta mengawasi pemerintah. Sementara itu, lembaga yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dikenal dengan lembaga yudikatif. Nah, ini merupakan lembaga negara dalam susunan pemerintahan pusat berdasarkan amandemen Undang-Undang 1945. Silahkan anak-anakku perhatikan. Lembaga MPR, yaitu singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Masa jabatan MPR 5 tahun. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. MPR, tugas dan wewenangnya mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Yang kedua, DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Tugas dan wewenang DPR antara lain membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Yang ketiga, DPD. DPD singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi DPD melakukan pengawasan melaksanakan undang-undang tertentu. Tugas dan wewenang DPD mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, ikut membahas rancangan undang-undang. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan rancangan undang-undang. Yang keempat, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang berasal dari unsur kehakiman. Selanjutnya, MA memiliki tugas mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman yang menangani tuntunan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga yang mengawasi para hakim dalam memutus perkara, dan Komisi Yudisial menerima keluhan dan aduan masyarakat atas perilaku hakim dalam memutuskan setelah menerima aduan masyarakat. KY kemudian menyelidiki hakim yang dimaksud. Nah, selanjutnya presiden. Anak-anakku pasti telah tahu apa itu presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum atau pemilu. Bentar. Dan yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR.
DPD, atau DPRD. Sesuai dengan kewenangannya, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Pada pemeriksaan keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan DPD. Nah, di sini anak-anakku siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silahkan anak-anakku simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, sistem pemerintahan pusat merupakan gabungan dari beberapa provinsi yang bertugas mengurus permasalahan negara, dan sistem pemerintahan pusat berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta. Sistem pemerintahan pusat dipimpin oleh Presiden. Dia pintar. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku, kalau pulang hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Ya, Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Audio Jungle.